namun ini judul berita ini dikasih narasi seolah-olah ini adalah Dijahit. ya bahwasannya penyakit ini trombositopenia itu disebabkan oleh AstraZeneca. Ini ada konten soal vaksin COVID-19 AstraZeneca menyebabkan kematian. Ya. Ini lagi rame Mas, karena Rame banget ini. 2 pekan terakhir banyak kasus DBD, banyak kasus tipes, dan di beberapa saya ngalami sendiri beberapa kawan atau di perbincangan itu di beberapa grup juga mulai nyundul tuh Mas. Ini efek vaksin COVID lah, vaksin COVID lah dan sebagainya begitu kan. Ini bahkan kalau di konten ini menyebutkan AstraZeneca ya. AstraZeneca. Ya, kalau saya kebetulan waktu itu Astra Toyota Mas, jadi nggak kena ya. Kalau saya Astra Daihatsu. Astra Daihatsu, ya, Grand Max dong. Silakan Mas Asnil untuk konten ini. Baik. Nah, memang AstraZeneca ini menjadi perhatian isu global ya. Karena ada informasi Mas sedikit tifu. Ini AstraZeneca tuh produk mana ya? Dari Amerika kalau nggak salah. Amerika ya, oke. Jadi memang dia digugat, AstraZeneca ini digugat karena ada sekelompok warga, sebagian warga atau sebagian penggunanya merasa dirugikan oleh vaksin ini gitu ya. Nah, ada temuan bahwa tapi langka. Jadi tidak berlaku umum ya, misalkan kasuistik ya. Okay. Ada temuan penggunanya itu mengalami pembekuan darah. Trombositnya bermasalah, trombositopenia. Okay. Nah, itu istilahnya dari kesehatan. Tapi hanya beberapa kasus ditemukan dan orang-orang ini kemudian melakukan gugatan dan sekarang masih berproses class action dengan gugatan kalau nggak salah nilainya 100 juta US kalau nggak salah. Nah, ini masih berproses, tapi dari bacaan yang saya coba baca di literatur pemberitaan di sana itu sedikit kasus yang terjadi seperti itu. Jadi ada langkah, tidak berlaku semua. Jadi misalkan katakanlah dari 10 hanya sekian lah gitu ya. Dari 1000 hanya sekian gitu ya. Tidak berlaku semuanya. 0,00 sekian persen ya. Nah, saya nggak sedetail itu ya. Iya, tapi itu ada kasusnya seperti ini tayang di mana Mas pertama kali Mas? Ini di Facebook juga. Jadi oleh namanya Kang Pawiro Bledek ini gitu ya. Nah, dia posting ini di salah satu dalam salah satu grup dan kasih narasi untung aku nggak vaksin gitu ya. Karena kasihlah narasi ini. Tapi judul ini itu memang benar. Judul berita dari Tempo ini memang benar. Emang ada? Iya. Bahwasannya AstraZeneca memang mengakui. Tapi ini untuk kasus di Amerika? Iya, di Amerika. Di Indonesia belum tahu ya, karena belum. Aku coba telusuri Indonesia. Belum ada laporan. Belum ada pernyataan ataupun hasil audit ataupun hasil temuan dari kalangan medis itu. Ya kita tunggulah jika semoga ada kesimpulan mereka seperti apa gitu. Iya. Nah, namun ini judul berita ini dikasih narasi seolah-olah ini adalah dijahit. Ya, bahwasannya penyakit ini trombositopenia itu disebabkan oleh AstraZeneca. Jadi waspadalah, jangan karena ini menyebabkan kematian katanya. Iya. Apalagi untung aku vaksin. Ini gitu kalau yang nggak paham bahasa Jawa, untung gue nggak vaksin gitu ya. Untung aku vaksin. Tapi vaksin ini begini ya? Makanya saya bingung gitu loh Mas. Karena biasanya kan kelompok-kelompok seperti ini kan dia tidak percaya sistem gitu ya. Oh iya. Orang-orang nggak percaya sistem. Iya. Jadi dibikinlah seperti kadang-kadang mereka beranggapan kalau saya ketik vaksin pasti akan di sensor nih. Udah bikin seperti ini aja lah gitu. Vaksin itu kan ada pertama, kedua, ketiga ya Mas. Ada pakai AstraZeneca dulu. Saya waktu lupa ya. Yamaha. Iya. Mas, ada informasi itu yang lihat berapa banyak, ada komen-komen nggak? Atau mungkin ada tanggapan? Sebentar tadi ada kalau saya buka ini. Ini orang ini
sepotong 2 potong atau memang kalau ngeliat track recordnya nih Kang Pawiro Bledex. Bledek itu apa Mas As? Apa Itu artinya? bukan dong. Bledek itu suara petir. Bledek bukannya gledek kalau gledek. Bledek suara petir. Oh. Sebenarnya bledek. Ya. Oke. Kang Pawiro Bledex. Untung aku ora vaksin. Udah ketutup, aku harus nyari lagi Udah nih, Mas. ketutup ya. Oke. Tapi memang ini ya Mas, jahitan ini sangat berbahaya ya Mas Asnil ya. Karena mengambil judul dari media yang apa istilahnya terpercaya, kemudian dia tambahi dengan narasi sendiri ya. Itu memang bisa menimbulkan apa efek orang yang vaksinnya AstraZeneca ya. Iya. Jadi karena dia seolah ini adalah Tempo, media terbesar yang soal ya kritis lah ya di Indonesia. Nah, ini dikhawatirkan membawa dampak bagi Kang Pawiro mengutip ini seolah ini benar, Iya, yang berbahaya. Ini untuk konfirmasi, gue nggak sembarangan lo ngomong Iya. gini begitu ya. Oke. Dan memang untuk kasus ini di Amerika pun hanya sebagian. Benar. Ya. Dan baru sebatas dampak tadi itu ada pembekuan darah. Iya. Belum ada kasus kematian ya Mas. Sepertinya sudah ada kalau di Telegram terakhir itu dia mengakui efek samping disampaikan juga di pengadilan. Ada cedera serius dalam puluhan kasus. Ya. Oke. Pengacaranya menimbulkan efek samping yang berdampak buruk pada sejumlah kecil kelompok keluarga. Ya. Oke, baik. Langsung saja kita ambil kesimpulan Mas Asnil untuk konten vaksin COVID-19 AstraZeneca menyebabkan kematian. Karena nggak ada fakta. Nggak ada faktanya. Oke. Kalaupun yang terjadi di Amerika itu hanya cedera serius untuk beberapa kasus gitu ya. Jadi nggak umum. Jadi fakta ini belum ada fakta ilmiah yang menyebutkan orang yang vaksin AstraZeneca katakanlah banyak yang terkena ini nggak ada datanya. Oh, Jadi efek sampingnya memang ada. Efek samping Efek memang samping ada. langkanya ada. Tapi langka kasusnya. Kasusnya ada. Jadi ini secara kuantiti masih jauh ya Mas ya, Jauh, untuk kasus-kasus ini ya. Kesimpulannya Mas Asnil? Vaksin COVID-19 AstraZeneca menyebabkan kematian itu hoax. Oke, jadi untuk Anda yang waktu kemarin divaksin pakai AstraZeneca, ya jangan terlalu khawatir, tenang-tenang aja ya kan. Ya kalaupun mati ya emang udah azal kali ya. Iya maksudnya kalau kita arah ke sana ya. Tapi memang itu ya Mas, tidak ada penjelasan tanda-tanda ya Mas ya tadi. Maksudnya orang yang terkena efek itu apa begitu ya? Kalau dari AstraZeneca sendiri ya membantah ya klaim dari pengacaranya si class action ini ya. Iya. Tapi dia menyebutkan pembekuan darah itu kan disebabkan oleh banyak faktor. Belum tentu dari AstraZeneca juga. Jadi memang masih butuh pengujian dan bantahan-bantahan dari akademis pasti saling ini nih, saling adu argumen ya. Iya. Tapi Kita kalau makan tunjang tiap hari bisa pembukaan darah juga kan Mas ya? Jadi ya tuh. Iya dong. Iya, jadi banyak faktor kan. Iya kan. Kolesterol ya. Rokok juga. Rokok ya? Rokok kan. Aromanya dari sini nih. Ampun. Oke.